PKB versus PBNU seteru dua sepupu. Judul yang bisa Anda baca tadi menggambarkan bagaimana kedekatan hubungan antara PKB dengan PBNU. Tapi saat ini hubungan tersebut retak. Bahkan juga muktamar yang dilakukan oleh PKB pada akhir bulan lalu di Bali ini ternyata belum memuaskan semua pihak. Bahkan juga ada usulan, ada rencana bahwa muktamar tandingan akan digelar. Nah, untuk bisa membaca apa sebenarnya terjadi dengan PKB dan PBNU, apa yang menjadi dampak dari konflik ini. Sudah hadir para narasumber yang akan memberikan pandangannya, baik yang menemani saya di studio ataupun juga akan memberikan pandangannya secara daring. Ada Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik yang sudah hadir menemani saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan juga sudah bergabung para narasumber lainnya. Ada pengamat politik juga Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Burhan. Waalaikumsalam Putri. Baik, ya, dan juga ini akan memberikan suaranya selaku Wasekjen PKB yaitu Pak Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Tapi sepertinya masih belum bergabung dengan kita. Kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi Pak Huda. Kita juga sudah terhubung dengan pengamat politik yang juga mengetahui betul bagaimana kemudian organisasi PKB ini termasuk juga PBNU dan apa dampak nanti dari konflik ini. Yaitu Bapak Muhammad A.S. Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik, kami juga sudah mengundang sebenarnya kehadiran dari Bapak Lukman Edi untuk bisa memberikan keterangan juga terlibat dalam perbincangan ini. Namun Bapak Lukman Edi saat ini masih berada di Jeddah. Kami juga menghubungi Bapak Abdul Malik Haramain, kemudian juga Bapak Abdul Qadir Karding. Tapi kemudian yang bersangkutan masih belum bisa bergabung untuk bisa memberikan pandangannya. Kami akan mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Adi, Prof. Burhan, kemudian juga Pak Hikam mengenai hal ini. Pak Hikam terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya memandang akar dari konflik ini? Apakah memang betul dari perseteruan pribadi sebenarnya yang kemudian terseret-seret organisasi ini? Pak Hikam silakan. Ya Mbak, terima kasih atas undangannya. Jadi jawaban saya masih tetap konsisten bahwa memang menurut pandangan saya asal-usul dari apa yang disebut dengan konflik DPP, PKB, dan PBNU ini berakar pada persoalan-persoalan yang lebih bersifat pribadi-pribadi atau yang dimiliki oleh oknum-oknum baik di PKB maupun di PBNU ketimbang persoalan yang sebetulnya serius yaitu yang terkait dengan institusi. Tetapi seperti biasa di negeri kita ini kadang-kadang persoalan-persoalan yang mula-mula bersifat pribadi itu kemudian ada upaya-upaya untuk menginstitusionalisasikan atau melembagakan sehingga kemudian quote unquote legitimate untuk menjadi bahan konflik yang kemudian pada akhirnya akan bisa menggoda atau memancing pihak-pihak yang lain baik eksternal maupun internal supaya konflik ini menjadi lebih besar dan kemudian bisa direkayasa dan kemudian kalau bisa sukses akan memenangkan salah satu pihak yang berkonflik tadi itu. Baik, bermula dari konflik dari para individu. Bisa ditegaskan, dijelaskan juga, mungkin Pak Hikam dikelirkan siapa individu ini yang kemudian bermain, yang akhirnya membuat organisasi ini kemudian juga ikut tersangkut. Secara umum saya kira publik terutama warga Nahdliyin dan PKB sudah tahu bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik pribadi ini terutama tentu adalah sekjen dari PBNU Gus Ipul, kemudian Gus Ami sendiri dan juga Gus Yahya sebagai ketua umum Tanfidiyah PBNU. Dan ini kemudian menjalar ke internal yang ada dari PBNU sendiri maupun di DPP PKB. Nah inilah kemudian akhirnya upaya-upaya saling membuat semacam institusionalisasi konflik yang pada akhirnya tidak menguntungkan dua-duanya. Tapi alhamdulillah ini sudah berakhir karena ternyata DPP PKB hasil muktamar Bali kemarin sudah legitimate secara legal formal, secara politik dan bahkan juga menurut saya juga secara etik. Baik, hasil muktamar kemarin di Bali
yang kemudian mengumumkan kepengurusan baru memang sudah ditandatangani, diresmikan juga oleh Kemenkumham, begitu Prof. Burhanuddin. Kabarnya begitu. Betul Pak Ikam. Nah Prof. Burhan, tapi kemudian masih ada pihak juga untuk berupaya ini menyelenggarakan adanya muktamar tandingan. Tapi kalau kita dengarkan Gus Yahya tidak menghendaki disebut sebagai muktamar tandingan, melainkan muktamar lagi. Bagaimana pandangannya Prof. Burhan? Ya, saya setuju dengan Bung Ais Hikam ya, bahwa ada persoalan personal yang melibatkan terutama Gus Yahya dengan Caimin. Dan itu bisa kita telusuri cukup panjang, karena kita tahu Gus Yahya sangat dekat dengan Gus Dur, beliau salah satu juru bicara Gus Dur, ya. Kemudian Caimin, terutama konfliknya dengan PKB Gus Dur, itu masih menyisakan luka, terutama di kelompok loyalis Gus Dur. Dan kalau kita lihat hasil Muktamar Lampung sebelumnya, itu terlihat sekali. Caimin lebih mendukung Kiai Said Akhil Siraj, sementara Gus Yahya mendapatkan dukungan dari kubu lain ya. Dan itu menjalar terutama setelah Gus Yahya berhasil mengalahkan Kiai Said Akhil Siraj dalam Muktamar Lampung. Dan bertemu dengan kepentingan pihak luar yang kita tahu cukup gregetan melihat manuver Caimin yang dianggap tanda kutip ya kurang bisa ditertibkan. Nah, tetapi Caimin kita tahu itu orang yang sangat pintar sekali, ya, sangat lihat, ya, melihat cuaca politik, kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem, ya. Memang dalam konteks Pilpres 2024 kemarin, ya, beliau dianggap kurang taat pada kesepakatan koalisi pemerintahan Jokowi dengan mendukung Anies Baswedan. Tetapi setelah Pilpres dan Pileg selesai, Caimin pintar sekali bermanuver untuk kemudian tarik ulur dan menunjukkan tanda kutip ya loyalitasnya kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional terutama pasca Oktober. Itu ditunjukkan terutama ketika Caimin itu tidak mendukung Anies Baswedan meskipun DPW PKB Jakarta sudah mengeluarkan rekomendasi mendukung Anies Baswedan. Termasuk dalam soal-soal strategis lain, kedatangan Caimin dalam acara-acara besar koalisi Indonesia Maju, termasuk terakhir di acara Rapimnas Partai Gerindra, itu seperti memberikan semacam sinyal kepada Prabowo bahwa PKB di bawah Caimin tidak akan menjadi anak nakal lagi. Dan karenanya saya tidak kaget Putri kalau kemudian Kumham ya di bawah menteri yang baru yang notabene adalah kader Gerindra itu menerbitkan pengesahan Muktamar Bali yang meneguhkan sekali lagi kepemimpinan Caimin dengan backup baru yang tak kalah kuat yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, dengan disahkannya kepengurusan baru ini, apakah artinya sudah tertutup peluang bagi pihak-pihak yang berseteru berseberangan untuk mengadakan muktamar tandingan? Karena kalau kita tahu memang rencananya tanggal 2-3 September, tapi sehingga saat ini juga masih mundur. Mas Adi nanti bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.